Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, pagi hari ini kita bertemu kembali untuk kita boleh membawa hati kita ke hadirat Tuhan, membawa kerinduan kita untuk kita boleh menyanyikan di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama datang dan kita akan menyanyikan pujian dalamnya kasih-Mu Bapa.
percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, kita membawa kerinduan hati kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian Anak Allah Yesus namanya. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita, supaya firman Tuhan boleh meneguhkan kita. Dia yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Kita akan memberikan hidup yang terbaik buat Tuhan. Yesus, Kau kebenaran. Yesus
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sidang Jemaat Cawang Tanah Manisaan, Sidang Jemaat GPPS Tanjung Priuk dan GPPS Pemulihan Jelambar. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya harapkan saudara ada dalam keadaan baik dan sehat semuanya. Dan tetap kita memiliki hati yang antusias, tetap bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan buat segala keadaan apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Puji Tuhan saudara. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Marga yang mempercayakan saya hari ini untuk membagikan sharing kebenaran firman Allah. Sebetulnya saya katakan saya lebih senang untuk kita bisa bertatap muka. Ya, karena saya sangat rindu sekali boleh berjumpa dengan saudara. Ya saudara, tapi satu dua hal yang tidak memungkinkan untuk saya pergi ke Jakarta karena situasi masih belum kondusif. Namun secara online seperti ini tetap saya merasa antusias dan bersuka cita kalau kita tetap ada di dalam penyertaan Tuhan, ada di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara. Ya, saya mengajak saudara untuk membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai 20. Perikopnya yaitu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, mungkin kita sudah mengetahui banyak tentang kisah ini saudara, di mana saat itu murid-murid daripada Tuhan Yesus, mereka sangat ketakutan kepada orang Yahudi saudara, dan mereka mengunci pintu mereka rapat-rapat di suatu rumah. Nah saudara, mereka melockdown diri mereka sendiri di satu rumah saudara. Mereka sangat ketakutan. Nah saudara, hari-hari ini dunia dalam keadaan ketakutan, dunia dalam keadaan kesepian, dunia dalam ketidakpastian. Tapi kita percaya saudara bahwa hanya di dalam Yesus, ya saudara, apa yang Yesus firman Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang memberikan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saya percaya saudara bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu berserta dengan kita. Dia Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita berjalan sendiri saudara. Dia selalu bersama dengan kita. Dan dalam firman-Nya, janjinya selalu ada kepastian bagi setiap kita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, di sini murid-muridnya ketakutan saudara, ketika mereka tahu bahwa gurunya yaitu Yesus yang selama ini mereka ikuti ternyata harus disalibkan dan harus dikuburkan dan harus mati. Mereka lupa saudara, ya, apa yang telah mereka lihat selama ini. Bagaimana Yesus yang sudah memberikan banyak mujizat di hadapan mata mereka. Orang yang sakit lumpuh dapat berjalan, orang buta dapat melihat, bahkan orang yang mati yang dapat dibangkitkan. Dan semua ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan, seolah-olah mereka semuanya lupa dan terkubur dengan terkuburnya guru mereka saudara, karena mati disalib saudara. Dan sekarang mereka dalam keadaan ketakutan kepada orang Yahudi. Apa yang kita baca tadi saudara,
Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpulnya murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Saudara, ya, hari-hari ini banyak orang yang sedang dalam ketakutan. Saudara, seperti murid-muridnya, mereka melockdown mereka sendiri. Kalau kita di lockdown, ya dengan istilah nama PSBB, ya saudara, pembatasan skala besar, saudara. Ya, namun saya percaya bahwa saudara tidak takut, karena kita punya Tuhan yang sanggup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang melindungi saudara dan saya. Nah ini saudara, murid-muridnya dalam keadaan takut di satu rumah yang terkunci. Dan apa yang terjadi saudara? Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Puji Tuhan, saudara. Ya, di tengah-tengah dunia yang sehari-hari ini banyak manusia dalam keadaan ketakutan dan manusia dalam ketidakpastian, saudara. Dan setiap kita anak-anak Tuhan, kita percaya kalau kita ada hari ini, semua terjadi, semuanya pasti ada kehendak dan rencana Tuhan bagi setiap kita orang-orang percaya. Amin, saudara. Ya, saya pernah berpikir begini, saudara, ada sesuatu yang terjadi dengan dunia ini. Saudara pernah berpikir bahwa kita semua, bukan hanya di Indonesia. Ya, saya kontak beberapa teman saya yang ada di, baik yang ada di Amerika, yang ada di Australia. Ya saudara, semuanya ada dalam satu keadaan yang sama, saudara. Apa yang dialami oleh kita hari-hari ini, kita harus tinggal di rumah. Seluruh penduduk dunia hari-hari ini hampir semuanya harus tinggal di rumah. Saudara, dengan satu isu yang namanya isu COVID-19, isu kesehatan. Namun satu hal yang saya boleh renungkan, sepertinya saudara, ya, ada satu kekuatan, ada satu komando, ya, ada satu kuasa yang mengharuskan setiap manusia yang ada di muka bumi ini untuk tinggal di rumah, saudara. Iya, dan hal ini saudara terjadi secara global. Iya. Dan saya boleh merenungkan bahwa kalau hal ini boleh terjadi, saya percaya bukan terjadi karena kebetulan. Semuanya ada di dalam rencana Tuhan. Semuanya ada di dalam kehendak Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak lepas dari kontrolnya Tuhan, tidak lepas daripada kendalinya Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara, termasuk saya, kalau kita hari-hari ini harus tinggal di rumah, saudara, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau untuk setiap kita. Ya. Dan kalau kita ada di rumah, saya meyakini begini, bahwa ini sebuah momentum untuk saudara dan saya. Untuk setiap kita, saudara, kembali kepada setiap pribadi, ya, untuk kita memiliki satu hubungan dengan Tuhan, dengan kita banyak memiliki waktu untuk kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa tidak ada satu alasan pun hari-hari ini kalau kita memiliki alasan, yaitu untuk sesuatu, oh saya nggak punya waktu, saya sibuk. Karena apa saudara? Karena kita semua tinggal di rumah. Artinya kita ada banyak kesempatan
untuk kita bisa boleh datang dalam hadirat Tuhan. Untuk kita semua, setiap kita untuk lebih mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencananya Tuhan bagi setiap saudara dan saya, untuk kita lebih intim dengan Dia. Saya bersyukur dengan keadaan seperti ini, saudara. Ya, saya di rumah bisa setiap malam berdoa dengan istri dan anak saya, dan pagi-pagi kami juga bisa berdoa pagi-pagi. Saya boleh mencari hadirat Tuhan. Oh, sungguh sesuatu yang indah, saudara. Ya, kita boleh sama-sama dalam keluarga boleh datang menyembah dalam hadirat Tuhan. Ini sesuatu momen yang sangat penting, saudara, yang tidak biasa sebelumnya kita lakukan, saudara. Nah, apa yang kita baca tadi? Ketika murid-murid Tuhan Yesus dalam ketakutan, apa yang terjadi, saudara? Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Luar biasa, saudara. Yesus Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang mengetahui dan memperhatikan setiap kita, termasuk murid-muridnya saat itu. Ketika murid-murid dalam ketakutan, ada satu hal yang menarik yang kita perlu pelajari daripada kisah ini. Apa yang Yesus lakukan? Di sini dikatakan pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Satu hal yang menarik sekali, saudara. Ya, ketika kita dalam ketakutan, ketika kita dalam keadaan seperti situasi sekarang ini, saudara, satu hal yang penting sekali. Apa yang Yesus lakukan di tengah-tengah murid-murid yang ketakutan? Yesus mengambil posisi di tengah-tengah kehidupan mereka. Yesus mengambil posisi di pusat kehidupan mereka. Artinya, hari ini saudara, kita perlu menempatkan Yesus itu ada di dalam pusat hidup kita. Kita perlu menempatkan Yesus ada di tengah-tengah kehidupan kita. Kita perlu untuk memprioritaskan Tuhan ada dalam hidup kita. Kalau selama ini mungkin kita sibuk dengan banyak perkara-perkara yang lain, saudara. Namun satu momentum, kalau kita hari-hari ini berada di rumah, saudara, kita hanya bersama dengan keluarga. Mari kita mau prioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, seringkali sebelumnya kita lebih banyak memprioritaskan pekerjaan kita, kesibukan kita. Mungkin kita yang juga melayani pelayanan kita. Namun kita lupa yang sangat penting adalah kita untuk memprioritaskan Tuhan. Jadikan Tuhan yang utama dalam hidup kita. Jadikan Tuhan yang menjadi pusat dalam hidup kita, saudara. Saya boleh merenungkan, saudara, ya, kalau kita mau memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, selalu dalam hidup ini, untuk kita mengutamakan Dia lebih dari segala-galanya, ya, itu adalah sesuatu hal yang sangat penting sekali. Memasuki apa yang dikatakan oleh pemerintah Indonesia tentang AKB, ya, adaptasi kebiasaan baru, atau ya secara internasional dikatakan new normal, saudara. Ya, saudara, setiap kita, mari saya mengajak setiap jemaat Tuhan hari-hari ini untuk lebih mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Memasuki kehidupan dalam kebiasaan baru. Biarlah setiap ibadah kita, saudara, ya, tidak lagi kita merindukan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Ibadah seperti bulan Januari, Februari, ya. Hari ini kalau kita bisa berkesempatan beribadah secara offline atau onsite, saudara, ya, di tempat di mana kita bisa beribadah, sama di Bandung juga sudah mulai beberapa kali ibadah walaupun dengan
waktu yang terbatas dan jumlah yang terbatas. Namun satu hal yang penting, saudara, kita memiliki satu motivasi, satu kebiasaan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lalu seperti bulan Januari, Februari. Mungkin kita hari-hari ini lebih mengevaluasi setiap kita, saudara. Kita mau mengkoreksi setiap kita. Tuhan ingin bahwa kita lebih mengutamakan Dia lebih dari segalanya. Mari kita datang beribadah kepada Tuhan dengan secara maksimal dalam hidup kita, saudara. Kalau dulu mungkin kita hanya beribadah rutinitas, mengikuti kegiatan, hanya mengikuti satu acara, aktivitas saudara dalam keagamaan. Tapi hari-hari ini kita mau memiliki sesuatu hal yang berbeda, saudara. Kita mau memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita datang beribadah kepada Dia, kita memiliki satu semangat, spirit yang berbeda. Kita datang dengan memberikan sesuatu yang terbaik bagi Dia. Kita akan memberikan sesuatu yang terutama untuk Dia, saudara. Biarlah setting hidup kita sebelum kita datang beribadah kepada Tuhan. Setting hidup kita bukan untuk kita dalam ibadah kita akan menerima apa, saudara. Beribadah kita mendapatkan apa sih? Beribadah kita untuk menerima apa? Bukan, saudara. Mari hari-hari ini kita beribadah. Kalau kita memprioritaskan Tuhan lebih dari segalanya, karena Dia Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup, Tuhan yang telah melindungi dan memelihara kita. Dan saya percaya setiap janjinya itu akan digenapi dalam setiap hidup kita, orang-orang percaya, saudara. Maka ketika kita datang kepada Dia, saudara, mari kita datang dengan satu spirit, dengan satu semangat. Kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, memberikan hati kita, memberikan penyembahan kita, memberikan pujian bagi Dia, saudara. Memberikan segenap hati, segenap kekuatan, segenap pikiran kita fokus hanya kepada Dia. Saya percaya kita akan memberi kepada Dia yang terbaik. Maka saya percaya hanya orang yang memberi akan diberi. Saudara, ibadah ini menjadi satu ibadah yang memiliki kuasa di dalamnya. Kalau sikap hati kita, setiap kita mau memprioritaskan Dia, menempatkan Dia di tengah-tengah kehidupan kita, ada di sentral hidup kita, saudara. Bukan acara, bukan musik, bukan lagu-lagu, tapi mari, saya percaya ketika kita beribadah, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kuasanya, hadiratnya, saudara, itu akan melawat setiap hidup kita. Oleh sebab itu, kita mau memberikan yang terbaik kepada Dia. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, dikatakan di sini, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ini sangat penting sekali, saudara. Saudara, di tengah-tengah dunia yang dalam ketakutan, saudara, kita anak-anak Tuhan, kita bersyukur kita punya Tuhan yang selalu memperhatikan anak-anaknya, dan Dia tahu apa yang jadi kebutuhan kita. Dia memberikan damai sejahtera, irene, yaitu apa, saudara? Kekuatan, ketenangan di dalam kita, saudara, yang sanggup menghadapi segala badai, topan, gelombang, sedahsyat apapun dalam dunia. Tetap kita dapat tenang. Ada kekuatan dari dalam untuk kita tetap bisa bersyukur. Tetap kita bersuka cita. Karena rasa syukur kita, karena rasa sukacita kita, bukan karena produksi di luar kita, tetapi Roh Kudus ada dalam hidup kita. Apa yang Yesus sudah berikan dalam hidup kita, damai sejahtera bagi kamu. Yesus akan memberikan damai sejahtera bagi saudara dan saya hari-hari ini. Ini yang kita perlukan, saudara.
ketika dunia merasa ketakutan, tetapi Yesus memberikan damai sejahtera bagi saudara dan saya. Ada sukacita, ada sesuatu ucapan syukur senantiasa kepada Tuhan. Walaupun saudara hari-hari ini ada banyak, saya percaya dan saya menyadari saudara situasi keadaan yang sulit mungkin juga berdampak kepada ekonomi. Tapi kita tidak usah takut saudara. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung Tuhan hiasi dengan begitu indahnya. Terlebih saudara dan saya lebih mulia daripada ciptaan yang lainnya. Saudara pasti dipelihara oleh Tuhan. Oleh sebab itu, carilah dahulu kerajaan Allah beserta dengan kebenarannya. Maka semuanya, apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, itu Tuhan akan tambahkan kepada kita. Yang penting, prioritaskan kerajaan Allah, prioritaskan Tuhan, prioritaskan apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, prioritaskan apa sih yang menjadi hati Tuhan dalam hidup kita. Mari saudara, saya percaya ada kasih karunia, ada Roh Kudus yang menolong kita, memampukan kita untuk kita dapat hidup sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Damai sejahtera bagi kamu. Dan damai sejahtera pun berbicara tentang bagaimana kita dimampukan saudara untuk membangun hubungan satu dengan yang lain. Saudara, hari-hari ini tidak mudah kalau kita ada di rumah saudara. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, ada banyak saudara ya, bagi orang dunia ketika mereka harus berada di rumah, ya KDRT meningkat. Ya, karena sepertinya saudara ya, ada banyak hari-hari ini keluarga suami istri yang biasanya mereka sibuk dengan kesibukan mereka masing-masing saudara, dan jarang bertemu saudara. Hari ini mereka tinggal di rumah dan bertemu setiap hari, setiap saat, setiap jam dengan orang yang sama saudara. Maka hal ini tidaklah mudah saudara, karena ketika kita bersentuhan dengan pasangan, ya, ketika karakter yang berbeda, kalau kita bukan di dalam Tuhan saudara, ya ada banyak konflik-konflik yang terjadi saudara. Ya saya boleh membaca angka perceraian di Jawa Barat saudara di dalam surat kabar itu meningkat sangat banyak, sampai dalam 1 bulan bisa 1.500 lebih yang minta gugatan cerai dan dikabulkan oleh pengadilan agama saudara. Ya menarik sekali saudara. Ya, karena apa? Ketika mereka di rumah ada banyak terjadi konflik. Belum lagi ya ketika sang kepala keluarga atau ya ada masalah dalam ekonomi, kena PHK dan lain sebagainya saudara. Ini memang tidak mudah saudara kalau bukan kita berada dalam Tuhan. Saudara, saya percaya seperti apa? Kalau dunia, saudara, ya meningkat KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Tapi kalau kita ada di dalam rumah, maka KDRT itu dikuduskan, saudara, dengan arti yang berbeda. Kristus dalam rumah tangga, saudara. KDRT, Kristus dalam rumah tangga, saudara. Karena kalau kita utamakan Tuhan, maka Kristus ada dalam hidup kita. Dia menjadi sentral, dia menjadi kepala dalam rumah tangga kita. Maka ada damai sejahtera, ada sukacita, bahkan kita bisa bergandeng tangan dengan istri dan anak-anak kita, datang dalam hadirat Tuhan, datang kita untuk menyembah Tuhan. Ada damai sejahtera. Damai sejahtera itu adalah kemampuan untuk kita dapat membangun hubungan satu dengan yang lain. Kita dapat membangun hubungan yang lebih indah lagi dengan pasangan kita, dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, saudara, dalam hadirat Tuhan, dalam pujian, dalam sukacita, ada ucapan syukur senantiasa kepada Dia. Oleh sebab itu apa yang Tuhan Yesus katakan, ketika murid-muridnya dalam ketakutan, damai sejahtera bagi kamu. Saya percaya Tuhan juga akan memberikan damai sejahtera dalam rumah tangga saudara. Amin. Puji Tuhan.
Kemudian dalam ayat 20 dikatakan, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Satu yang menarik sekali, saudara. Apa yang Yesus lakukan ketika Yesus datang mengambil tempat di pusat hidup mereka, dan Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera kepada murid-muridnya? Apa yang Yesus lakukan kemudian? Di sini dikatakan, sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Apa maksudnya, saudara? Yesus hendak menunjukkan bahwa dia Tuhan, bahwa dia yang sudah mati di kayu salib dengan bukti yang ada di dalam tangan dan lambungnya. Sekarang dia sedang menyatakan bahwa dia sekarang telah hidup. Kita bersyukur, kita menyembah Tuhan, bukan Tuhan yang mati. Kita menyembah Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Saudara, apa yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, apa yang sudah dilakukan, dialami oleh Tuhan Yesus. Dia yang sudah menderita di kayu salib, itu semuanya bagi kita manusia. Ada satu hal yang sangat penting di sini, saudara, menjadi satu pelajaran bagi saudara dan saya. Apa yang Yesus sudah lakukan di kayu salib. Dia sudah memperlihatkan lambungnya yang terluka, tangannya yang berlubang paku. Lewat itu semua, sesungguhnya hendak memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa Yesus sudah mati untuk mengangkat setiap dosa-dosa mereka. Semua sudah diambilnya di kayu salib. Ini sangat penting sekali, saudara. Pastikan bahwa setiap kita yang percaya di dalam Yesus, setiap dosa-dosa kita, setiap pelanggaran kita, sudah Tuhan angkat semuanya di kayu salib. Karena dia menderita bagi saudara dan saya. Semua yang menjadi kehinaan yang seharusnya kita tanggung, saudara, sudah diangkatnya di kayu salib, supaya saudara dijadikan mulia di dalam dia. Segala kesakitan kita sudah diangkatnya dan diambilnya, ditanggungnya di kayu salib, supaya kita disembuhkan. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, mungkin di antara saudara mungkin hari-hari ini dalam keadaan sakit. Saya percaya Tuhan sudah mengangkat segala sakit penyakit saudara. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, oleh bilur-bilurnya segala penyakitmu telah ditanggungnya di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang menjadi sesuatu kelemahan kita, saudara, telah diangkatnya di kayu salib, saudara, supaya saudara dan saya dikuatkan di dalamnya. Saudara, apa yang menjadi, saudara, asalnya menjadi kutuk bagi kita, saudara, Tuhan sudah mengangkat semua kutuk-kutuk itu dalam hidup kita. Dia tanggungnya di kayu salib, supaya saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Segala sesuatu yang negatif dalam hidup kita, saudara, sudah Tuhan angkat semuanya. Dan dia angkat semuanya, dia ambil dan dipikul di kayu salib. Sebab itu, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau segala sesuatu yang negatif dalam hidup kita sudah Tuhan angkat, sehingga dia harus menderita di kayu salib, dan dia telah bangkit untuk menyatakan kuasanya bahwa dia adalah Tuhan, maka seharusnya saudara dan saya hidup dalam segala sesuatu yang positif di dalam dia. Kita perlu, saudara, tahu hal ini. Segala yang negatif dalam hidup kita sudah dipikulnya, sudah diangkatnya, sudah ditanggungnya di kayu salib. Sebab itu, mari kita ke depan, saudara, melihat menatap masa depan kita dengan hal-hal yang positif. Karena kita ada di dalam Yesus. Maka saya percaya perkataan kita pun adalah perkataan positif. Perkataan yang kita sampaikan adalah perkataan berkat. Cara pandang hidup kita, saudara, bukan hal-hal yang negatif, tapi kita boleh berpikir yang positif. Saudara, tindakan kita, tindakan yang positif,
bukan tindakan yang negatif, tetapi tindakan hidup kita adalah tindakan yang boleh memuliakan nama Tuhan. Hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan, karena segala sesuatu yang negatif dalam hidup kita, Tuhan telah tanggungnya di kayu salib bagi saudara dan saya. Mari kita berjalan, mari kita melangkah bersama dengan Tuhan, saudara, dengan hal-hal yang positif yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita dikuatkan di dalam Dia, kita dimuliakan di dalam Dia, kita diperkaya di dalam Dia, saudara. Kita diberkati di dalam Dia, saudara, karena Dia sudah menanggung semua segala kesusahan, kesulitan, kemiskinan, kehinaan kita, saudara, di kayu salib. Haleluya, saudara. Segala sesuatu yang sangat menarik sekali, saudara. Hari-hari ini kalau kita ada di dalam Tuhan, kita patut bersyukur, saudara. Oleh sebab itu kita mau memprioritaskan Tuhan. Kita mau memprioritaskan Tuhan, maka ada damai sejahtera, saudara. Dan Tuhan sudah mengangkat setiap hal-hal yang negatif dalam hidup kita dan memberikan hal yang positif dalam hidup kita. Maka dikatakan di sini, murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka saya percaya segala ketakutan digantikan dengan sukacita. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, apa yang kita takutkan? Apa yang menjadi kekhawatiran hidup kita? Apa yang menjadi masalah dengan hidup kita? Percayalah, kalau kita menempatkan Yesus menjadi prioritas dalam hidup kita, ada damai sejahtera. Segala sesuatu Tuhan sudah menanggung dalam hidup kita. Segala kesulitan, segala masalah ganti dengan hal-hal yang baik daripada Tuhan, diganti dengan hal-hal yang positif daripada Tuhan. Dan kita boleh melihat bahwa Dia Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mampu, Tuhan yang sanggup. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya saudara tetap bersukacita dan tetap semangat, dan tetap kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan berkati. Terima kasih. Selamat siang. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berdoa untuk merespon kebenaran firman Allah dan untuk memeteraikannya dalam kehidupan kita masing-masing. Kita minta Allah Roh Kudus yang memberikan kita sekalian kekuatan dan kepastian akan setiap kehidupan kita ini. Bapa Allah dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Allah. Tetapi hamba percaya Tuhan, Roh Kudus tidak hanya berhenti hanya sampai di sini, tapi terus akan mengerjakannya dalam setiap kehidupan kami, sehingga memampukan setiap kami sekalian untuk boleh berjalan bersama-sama, baik dengan ketakutan ataupun dengan ketakutan secara kematian. Kenapa demikian pentingnya Tuhan? Karena kami sudah punya pesan moral. Kami sudah punya kekuatan moral, yaitu firman Allah yang menjadi kunci jawaban atas setiap persoalan kami. Tuhan Yesus, tolonglah setiap kami sekalian Tuhan, baik saudara kami yang beribadah di rumah masing-masing pada hari ini Tuhan. Tuhan tolong mereka, berikan kekuatan penghiburan. Kalau ada yang sakit pada hari ini Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, kiranya Tuhan boleh menyembuhkan, boleh mentakhirkan, sehingga kami boleh kembali beribadah kepada Allah, kebenaran takut dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Mau berdoa juga Tuhan bagi saudara-saudara kami umat Kristiani yang pada hari ini juga boleh mengambil bagian dalam ibadah atau yang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Mereka juga diberkati oleh Tuhan. Pertetapkan iman mereka Tuhan, supaya mereka tidak goyah dalam kehidupan dalam masa-masa sulit ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan ada upah bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam hidupnya. Kami percaya juga Tuhan Yesus, Kau menyertai bagi bangsa dan negeri kami, bagi kota kami Tuhan, dan bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan, supaya mereka sekalian boleh bekerja sesuai dengan pimpinan pertolongan daripada Tuhan Yesus yang menjadikan kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa, peliharalah kami sekalian Tuhan, sampai waktu Tuhan datang kembali, supaya kami ke dalam keadaan tetap setia dan tetap dalam pemeliharaan Tuhan sampai Tuhan datang. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau akan kembali kepada kehidupan kami. Mari Tuhan tolong, Tuhan pimpin dan sertai, bahkan lengkapi kami dengan berkat-berkat yang daripada Allah. Sekarang saudara-saudara yang sah dalam iman, terimalah berkat yang daripada Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia.
serta Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus adalah menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai Tuhan datang kembali. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.